Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan penyakit badan ketika amalan ibadah haji, ibadah puasa, ibadah wudu. Wudu kenapa? Ya, mungkin dia ada luka di tangannya, di kakinya, nggak bisa terkena air wudu, maka tayamum. Ya, kalau kena air wudu maka semakin parah sakitnya, maka tayamum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, li sirrin badi'in yubayyin laka 'izamatal Qur'an. Karena ada rahasia di balik itu semua yang menunjukkan kebesaran Al-Qur'an. Allah sebutkan penyakit badan. Wal istighna bih, dan merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Liman fahimahu, bagi orang yang memahaminya, wa aqalahu, dan mengerti, berakal, faham daripada yang lainnya. Wa dzalika anna qa'idat tibbul abdan thalathah, yang demikian itu karena inti dari pengobatan badan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada 3 intinya. Inti di dalam pengobatan badan ada 3. Kita menggunakan kalimat pengobat, ya, pengobat supaya selamat daripada istilah yang lainnya. Artinya karena istilah-istilah yang lainnya sudah dipakai sama yang lainnya. Pengobatan, ya, atau terapi atau yang semisalnya. Wa dzalika anna qawaid tibbul abdan thalathah, yang demikian itu karena qawaid, kaidah, inti dari pengobatan badan ada 3 intinya, ringkasannya, yang pentingnya. Yang pertama apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, dijaga dulu. Ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Penjagaan dulu, badannya dijaga. Ya. Contoh dalam penjagaan kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola makan. Ini juga termasuk penjagaan kesehatan. Menjaga supaya makannya tidak berlebihan. Nah, yang kedua, penjagaan dari penyakit luar, penjagaan dari gangguan luar, mungkin dari hewan, mungkin dari angin. Angin ada nggak? Angin apa? Kalau istilah pengobatan, angin ada, tapi kalau istilah kedokteran, angin tidak ada. Ya, terlepas dari itu kita tidak membahas itu. Atau menjaga supaya dirinya terganggu dari gangguan luar, faktor-faktor luar. Seperti apa? Sihir bisa. Sihir ada yang hakiki, ada yang khayali. Sihir ada yang hakiki, ada yang khayali. Ada yang benar hakiki, kelihatan jelas hakikatnya, azarnya, pengaruhnya. Ada yang khayali, seperti disebutkan oleh para ulama, seperti tukang sihirnya
Musa yukhayyalu ilaihi anna tas'a. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang pengobatan sihir, disinggung oleh para ulama dalam Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid, banyak itu syuruhat. Kalau ada hubungannya, misalnya seorang disihir, ada hubungannya, gangguan dari luar ya ini. Kalau ada hubungannya, misalkan dia terkena sihir di perut, ada nggak orang yang terkena sihir di perutnya? Perutnya panas terus, ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada korelasinya, ada hubungannya, ya fulan disihir daerah perutnya yang kena, atau fulan disihir daerah mata yang kena, atau fulan disihir daerah mana yang sakit biasanya, macam-macam, tergantung apa keadaan masing-masing. Ya, ada yang muntah terus, ya muntah. Atau ada yang kepanasan daerah, misalnya wajah, daerah tangan, daerah ini, daerah itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada hubungannya, ya, dalam artian pengobatannya dengan herbal, daun-daunan, a'syab, maka silahkan bisa mengobati sihir dengan herbal. Itu kalau ada hubungan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya tentunya dengan ruqyah, yang pertama adalah dengan ruqyah, ya, minta kepada Allah dengan meruqyah, kemudian ditambah lagi dengan a'syab, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang semisalnya. Kalau terkena di daerah perut, ya kasih obat atau herbal yang hubungannya dengan perut. Biasanya apa? Contoh misalnya madu, ya, dengan rebusan kunyit misalkan, ya, pada mujarrab, ini sudah kita lakukan dan berhasil dengan izin Allah. Ada beberapa orang yang kesini terkena sihir bagian kandung kemih, ya, karena kita paham masalah titik kandung kemih, ini daerah kandung kemih, kasih herbal yang hubungan dengan kandung kemih. Walhamdulillah, dengan izin Allah ada perubahan, ada perbaikan. Tentunya tadi ya ditambah dengan apa? Yang pertama adalah dengan ruqyah. Nah, ini al-himyah 'anil mu'dzi. Dan yang ketiga, wastifragul mawadil fasidah, mengeluarkan komponen-komponen yang rusak. Ini rinciannya, contoh seperti orang kepenuhan. Maksudnya kepenuhan dari apa? Dari apa? Makanan dan minuman. Dia makan, minum terus. Akhirnya kan kepenuhan. Kepenuhan apa yang penuh? Perutnya yang penuh. Kalau perut penuh, bagaimana? Ini kalau masih di perut, masih dalam rongga perut, dikeluarkan, dimuntahkan. Itu kalau masih dalam rongga perut, masih baru masuk. Kalau kepenuhan kan sesak napas, benar nggak? Iya. Lah sekarang kalau zat-zat tersebut sudah lama, berarti kan kalau sudah lama yang merusak, istifragul mawadil fasyah, mengeluarkan zat-zat yang merusak. Ini banyak, baik itu zat sel-sel kanker, sel-sel tumor, atau yang semisalnya. Mengeluarkannya gimana? Ya tadi kalau baru masuk sih bisa dikeluarin, ya gak? Makan berlebihan, ini berlebihan, akhirnya sesak napas, maka dikeluarkan. Tapi bagaimana kalau dia sudah berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun di dalam dirinya,
Misalkan contohnya dia selalu makan yang mengandung zat-zat karsinogen, penghantar atau pemicu tumor atau kanker dalam tubuhnya. Misalkan ya udah menahun ujung-ujung sakit perut, tandanya ya sakit perut, mata merah, lemas, muntah-muntah, pusing, terus besok lagi sakit, terus sebulan 2 bulan cek ke dokter, oh mas, dek, pak, om dan lain sebagainya, ini ada masanya, atau masa ada tumornya. Kenapa? Apa pola makannya? Pola makannya bla 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 bla. Saya suka makan ini disebutin. Ternyata pola makan dia memang makanan atau minuman yang mengandung pemicu kanker atau pemicu tumor. Tentunya stepnya, perjalanannya itu bukan baru kemarin, ya tahunan. Kerasanya sekarang benjolan di sini, benjolan di sini, di tangan, di kaki, sariawan terus, ya nggak sembuh tahunan. Ya, oh itu stres kali, oh ini, ya akhirnya diikutin semua. Padahal pola makannya dia, ya pola makan mengandung makanan yang pemicu tumor atau kanker banyak. Ya, pengawet, ya banyak. Sehingga itu harus dikeluarkan, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Intinya ada 3. Hifdzus shihah, menjaga kesehatan dengan olahraga, berkuda, berenang, minum habas soda, minum madu, minum zaitun, menjaga penjagaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu